Baik. Pertama, saya akan memperkenalkan tentang metode zikir nafas. Sebenarnya metode ini adalah satu rangkaian cara, namanya metode ya. Jadi satu cara di mana metode ini saya rangkai, saya pergunakan untuk memudahkan kita untuk menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran yang intinya menyebutkan bahwa kita itu disuruh atau diperintahkan untuk zikron katsiro atau zikir sebanyak-banyaknya. Nah, ketika ada perintah itu, gimana ya caranya agar terjadi satu kontinuitas zikir itu. Artinya zikir itu bukan wiridan, zikir itu sadar Allah, ihsan. Nah, ada satu perintah juga bahwa setelah kita sholat, maka zikirlah ketika duduk, berbaring, berjalan. Berarti apa? Berarti setelah sholat harus dilanjutkan dengan zikir lagi. Nah, itu perintah. Jadi, padahal perintah itu, yang namanya perintah kan mau tidak mau ya, sebagai umat Islam ini harus menjalankan gitu loh. Cuma permasalahan di masyarakat ini kan seolah-olah zikir kepada Allah itu ya Subhanallah 33. Namanya zikir itu ya di masjid gitu. Padahal ayat itu tidak menyebutkan satu tempat, satu waktu, satu keadaan enggak. Pokoknya setelah sholat, zikirlah kamu ketika duduk dan seterusnya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, jangankan selepas sholat ya. Ketika sholat pun, kita itu dengan Allah aja. Nah, ini permasalahan yang sekian lama saya pikirkan dan menjadi satu problem. Seperti beginilah, bagaimana pembuat metode Iqra itu pasti di awalnya itu risau. Kenapa orang belajar Al-Quran kok susah? Pasti awalnya begitu. Kemudian muncullah metode Iqra. Mungkin manasik haji itu zaman mbah-mbah kita nggak ada. Tapi kalau nggak ada cara, bagaimana ini orang bisa haji padahal jumlah orang haji semakin lama semakin banyak. Nah, berarti harus ada satu metode. Ya, jadi metode. Ini yang pertama saya perkenalkan bahwa ada metode zikir nafas. Nah, cara. Ada banyak metode mengonkan zikir ini, Pak. Metode loh ya. Bisa pakai tasbih. Ketika kita pegang tasbih, otomatis kita langsung on. Ya. Ada pakai Quran. Kita baca Quran langsung ingat. Tapi kalau Quran ini susah ingatnya juga. Kalau nggak dilatih. Kadang-kadang fokus pada bacaannya sehingga Allahnya juga. Ya, tapi yang sudah terlatih ketika pegang Quran baca, ingat Allah juga bisa baca Quran. Ada banyak sholat. Ada banyak lagi ya sejenis tasbih lah, misalnya apa? Pakai counter misalnya. Nah, cuma kalau kita itu on-nya, misalnya tasbih, maka akan ada kendala. Ya kan? Akan ada kendala. Kalau naik motor gimana? Harus muter tasbih. Jadi ada satu kesulitan. Ini ya bisa kalau pas di masjid
atau pas di rumah, atau pas jalan-jalan, bisa. Ketika naik motor, bisa. Berarti on-nya ini terbatas. Quran pun juga terbatas, lebih terbatas lagi dibanding dengan tasbih. Sebab Quran ini kita harus melihat, kita harus mengucapkan dan membaca, lebih susah lagi. Sholat juga dibatasi oleh waktu. Habis asar nggak boleh sholat sunnah. Ada waktu-waktu yang dilarang sholat. Dan sholat pun yang kebanyakan kita juga terbatas 5 waktu. Kita nggak bisa sholat terus-menerus. Nanti beli sarung dari mana, Pak? Nah, ini juga terbatas. Pakai counter ini juga terbatas. Nah, ada satu cara di mana yang selalu bersama kita dan tidak pernah berhenti selama kita hidup, yaitu menggunakan nafas. Jadi sebenarnya nafas ini adalah tool atau alat seperti tasbih, pengganti gitu loh, Pak. Dimanfaatkan gitu. Nah, iya. Jadi pengganti saja. Jadi ada orang makan dikir nafas sesat misalnya. Lah pakai tasbih nggak sesat kok. Ya kalau kita harus dikir subhanallah 33 pakai nafas ya nggak mungkin, susah, Pak. Bagaimana nggak bisa ngitungnya, itu harus pakai tasbih. Tapi yang ditekankan dalam dikir nafas ini adalah ketika kita beraktivitas sehari-hari tanpa harus menggunakan ini. Kalau kita naik motor, kita bisa pakai nafas kita. Nah, bisa. Nafas ini kan keluar masuk sendiri. Nah, kita sambil zikir. Terserah zikirnya. Mau ya Allah boleh. Mau apa? Ya Rahman boleh. Mau hu Allah juga boleh. Jadi tergantung kesukaan kita mau zikir apa. Ini sepanjang yang 99 nama Allah itu. Ya boleh, Pak, yang enggak 99 boleh. Ada yang namanya yang selain itu ada, Pak. Ada. Ya ada. Nah, terserah pokoknya itu yang penting adalah ketika kita menyebut pakai ini mengarah kepada zat. Kalau ini kan nama, Pak. Iya toh, Pak? Ini kan nama. Ini kan nama. Allah nama. Nama dari siapa? Dat. Rahman sifat atau nama dari zat Allah. Ini hu juga nama. Nah, ini adalah yang kita ucapkan dalam hati. Nama ini kita ucapkan dalam hati. Kan bisa, Pak? Bisa nggak, Pak? Hati kita bisa nggak ini? Kita zikirkan. Bisa nggih? Hati itu bisa bicara. Hati itu bisa berkata-kata. Makanya kata-katanya kita arahkan untuk nama Allah. Makanya dikatakan zikir nafas ini sir, karena ada di dalam hati. Nah, ini kita ucapkan dalam hati. Nah, kesadaran kita arahkan, kita arahkan pada zat ini. Nah, kalau kita menyebut ya Allah, kesadaran kita kemana? Ke Allah apa tidak? Kesadaran. Nah, ini kan menyebut Allah. Terus kita sadarnya kemana? Nah, harusnya sadarnya ke Allah. Baik. Karena ini nanti yang akan menjadi poin penting itu ini, Pak. Zikir itu sebenarnya sadar ini.
aslinya zikir itu ini. Zikir itu sadar. Jadi zikir itu menyadari Allah, gitu loh. Selama ini kita mengartikan mengingat Allah. Nah, kalau mengingat Allah, ingat itu bahasa Inggrisnya apa, Pak? Remember. Nah, remember itu jadi mengingat kembali gitu loh, Pak. Ingat. Ingat. Nah, ingat. Ingat itu berarti ada memori. Nah, ada satu objek yang ada di dalam memori kita. Entah memori jangka pendek atau jangka panjang. Nah, saya pernah ketemu dengan Pak Irwan. Maka ketika saya berada di jauh, sudah sekian lama, saya tak mengingat wajahnya Pak Irwan. Bisa nggak? Bisa, karena pernah ketemu. Saya pernah melihat dengan mata saya. Sehingga masuk ke mata, tersimpan di memori otak. Nah, kalau sekarang dengan Allah, apanya yang diingat, Pak? Aku tak mengingat Allah ya. Pertanyaannya, yang kamu ingat apanya? Hah? Apakah sifat itu Allah? Sifat Allah itu sifat atau bukan? Bukan. Sifat pun itu bukan Allah. Kita mengingat sifatnya, ya Rahman. Ya Rahman itu sifatnya. Padahal zikir itu adalah menyadari zat. Aslinya yang punya sifat itu siapa? Zat itu. Misalnya, saya ini kulit saya putih misalnya. Nah, kemudian orang mengingat dengan kulit putih saya. Lah, apakah kulit putih itu saya? Bukan. Itu bagian dari kulit saya saja. Saya itu bukan itu. Nah, itu sifat. Ya. Nah, dalam zikir nafas, fokusnya sebenarnya, targetnya ya, ada pada kesadaran, consciousness-nya itu. Sehingga nanti kalau sudah tercapai ini, nggak perlu pakai nafas lagi, Pak. Sudah sadar sendiri, sudah begini, sudah. Kemana-mana sudah bersama Allah. Kalau latihannya kan pakai nafas. Karena apa? Agar terjaga oleh nafas. Lah kalau sudah terjaga, apakah perlu pakai nafas? Tidak perlu, Pak. Tidak perlu pakai nafas kan, Pak? Kalau sudah refleks, zikirnya sudah terjadi. Tidak perlu pakai nafas. Nah, baik. Ini apa? Metode zikir nafas itu intinya seperti ini. Jadi saya sekali lagi tidak mengarahkan pada satu zikir hu Allah ini. Meskipun dalam buku saya sarankan pakai hu Allah. Karena memang ini yang paling sesuai dengan nafas. Tapi seandainya Bapak Ibu itu ada satu kesukaan zikir tertentu, boleh-boleh saja. Karena memang bukan syariat, Pak. Kalau syariat saya nggak berani. Kalau syariat subhanallah ya harus 33 dan dibacanya harus subhanallah. Karena apa? Syariat. Ini bukan syariat. Yang syariat itu adalah zikrullahnya, ini syariat kalau zikrullah itu. Karena tuntunannya jelas Quran. Tapi perkara yang dimau baca apa kan monggo-monggo saja. Oke. Baik. Yang kedua bahwa zikir nafas ini tidak berhenti pada hu Allah atau tidak berhenti pada ya Allah atau tidak berhenti pada ya Rahman atau bacaan-bacaan.
harus mengarah pada satu kesadaran ihsan. Apa artinya? Bahwa zikir nafas ini mengarahkan kita untuk selalu bersama Allah dalam bentuk kesadaran. Ini targetnya. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau sudah sampai di sini, gunakan ketika sholat. Pasti khusyuk, Pak. Karena rumusnya ada di Al-Baqarah 45-46. Terutama 46. Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin bertemu dengan Allah dan kembali kepada Allah. Nah, itu di sini. Disadar Allah ini. Tinggal kita berserah saja. Ini pasti khusyuk. Kita bekerja pasti ikhlas. Saya membagi metode saya ini, bukan metode saya, sebenarnya ini dari guru-guru saya. Jadi metode ini saya bagi menjadi 4 tahap. 4 tahap. Yang pertama mengikuti nafas. Yang kedua zikir. Ya, sesuai dengan konsep zikirhu Allah. Kemudian ketiga adalah zikir interaksi. Jadi kalau hu nanti mendekat, takorub. Kemudian kalau Allah keluar nafas itu berserah. Tahap 4 itu akan didapat kondisi fana. Baik, ini 4 tahap. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, mengikuti nafas yang pertama kali adalah mengamati nafas, keluar masuknya nafas ya. Kemudian yang kedua adalah mengikuti nafas. Jadi kalau kita ini perhatikan nafas kita, ya, tanpa ada intervensi apapun ya, ternyata nafas itu sebelum dia naik mengambil nafas, ini ada yang dorong gitu loh. Ketika keluar nafas, ada yang mendorong untuk mengeluarkan. Oke. Sekarang coba ambil nafas. Ya, ambil nafas semua. Tahan. 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 Ada nggak dorongan ingin keluar? Yang mendorong ingin keluar? Nah. Keluarkan. Ada nggak dorongan yang ingin mengeluarkan? Dorongan itu ada. Jadi ada yang mendorong itu, ada yang berkehendak. Dorongan itu kehendak. Pertanyaannya, yang mendorong itu siapa? Allah. Mungkin nggak jin? Mungkin nggak jin menggerakkan nafas kita? Enggak, Pak. Ini dorongan sendiri. Kafir, Pak. Ya kan? Kan mengingkari.
Siapa yang mendorong nafas keluar itu? Yang berkehendak itu siapa? Allah. Kenapa kita nggak berani sih ngomong Allah gitu? Kesurupan aja berani kok bilang itu jin kok. Kenapa kita tuh sama Allah itu kayak Allah itu nggak apa namanya? Nggak familiar atau nggak apa namanya? Jauh dari kita gitu loh, nggak tidak dekat dengan kita gitu loh. Coba aja nanti tanya, ini mendorong nafasnya siapa ya ini ya? Pasti orang itu mikir mau menjawab Allah. Aku nggak begitu yakin atau gimana gitu loh. Padahal itu jelas Allah, Pak. Mau siapa lagi kalau bukan Allah? Ini harus tegas, Pak. Allah gitu loh, Pak. Nah, baik. Mengikuti nafas, mengamati nafas, keluar masuknya nafas ini kita ikuti, Pak. Karena ada dorongannya jelas loh. Ya kalau kita tahan jelas, Pak. Kemudian kalau kita mengamati nafas masuk. Coba amati nafasnya. Keluar nafas. Masuk nafas, coba amati. Jangan mengintervensi, jangan menarik nafas ataupun mengeluarkan nafas. Biarkan dia keluar dan masuk dengan sendirinya. Kalau dirasakan betul, ada satu dorongan yang sangat lembut tapi kuat. Dorongan itu mendorong kita untuk keluar nafas, mendorong kita untuk masuk nafas. Nah, itu ya, baik. Itu dilatih, Pak. Dilatih sampai kita benar-benar iya, ini kehendak Allah. Ikuti sekarang dengan penuh kepasrahan. Latihan ini saja, ini sudah membuat kita itu berserah kepada Allah. Ada sikap berserah kepada Allah. Ya, selama ini kan mungkin kita sedikit menentang. Dengan latihan ini insya Allah kita bisa mengikuti. Nah, setelah ini bisa, tahap pertama. Tahap kedua. Allah. Ini ada dua. Masuk nafas. Keluar nafas. Masuk nafas itu keluar nafas Allah. Perlu saya jelaskan kenapa Hu itu dalam bahasa Arab huwa, dia. Nah, saya tanya ke ahli bahasa. Kebetulan saya kenal dengan seseorang yang lulusan Kairo, jurusan sastra Arab. Beliau saya kasih buku, kemudian saya telepon. Mas, kalau huwa kemudian dibaca hu gimana? Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Jadi memang kalau hu ini kita baca berhenti itu hu-nya panjang. Jadi ini juga digunakan di beberapa tarekot juga menggunakan hu ini. Jadi sudah banyak menggunakan, kemudian saya ingin memastikan apakah itu boleh. Tapi kalau di Quran nggak boleh, bukan hu itu nggak boleh. Kulhu itu nggak boleh, wong itu di Quran. Kul huwallahu ahad harus jadi satu. Kalau ini kan penyebutan saja. Nah, jadi dia pun itu juga
Allah juga. Jadi kalau saya mengatakan hu, itu juga mengarahnya ke dia. Dia ini siapa? Zat Allah. Kenapa pakai hu? Kita mengambil nafas coba. Ambil nafas. Keluarkan. Lewat hidung ya. Ambil nafas lagi. Keluarkan. Nah. Kalau didengar itu ya. Kalau didengar. Suara hu itu mirip suara keluarnya nafas. Mirip Allah. Nah, Allah. Hampir-hampir mirip. Sehingga nanti akan lebih mudah terjadi sinkronisasi antara nafas dan zikir. Ya, baik. Jadi dalam hati ya tidak diucapkan. Ketika masuk nafas itu hu, ketika keluar nafas itu Allah. Nah, baik. Ini sudah. Nah, di dalam level 2 ini sudah menggunakan kesadaran kita kepada Allah. Gimana sih menyadari Allah itu? Gimana menyadari Allah itu? Begini. Hai Muhammad, jika ada hambaku bertanya kepadaku, katakanlah aku ini dekat. Ini cara paling praktis untuk menyadari Allah. Kenapa? Ya resepnya dari Allah sendiri ya. Jadi cukup diam. Allah. Setiap hembusan nafas keluar atau masuk, hu itu mengarah kepada yang dekat. Allah pun juga mengarah kepada yang dekat. Yang dekat siapa? Allah. Menyadari berbeda dengan mengingat. Kalau mengingat itu mengambil memori. Kalau menyadari itu, salah gini, bahasanya menghadirkan Allah. Gitu. Menghadirkan Allah yang dekat. Nah, menyadari Allah yang dekat ini. Nah, itu level 2 harus sudah bisa. Ya, menyadari Allah. Boleh? Kan kalau mengingat tadi mengambil memori. Saya tadi berpikir kalau misalnya kan kadang kalau ada hantu tuh merinding gitu ya. Itu kan berarti kita menyadari ada hantu gitu. Kalau menyadari Allah itu ada cirinya nggak, Pak? Nggak ada. Cukup menyadari Allah dekat gitu aja sudah. Kalau hantu kan wajahnya yang begini-begini menakutkan kan gitu, merinding. Ya menyadari tidak sekedar memori itu, menyadari bahwa hantu ada. Kalau memori kan nggak ada. Kalau saya mengingat jenengan, Anda nggak ada dalam dekat saya, nggak ada. Tapi kalau saya menyadari bahwa jenengan itu dekat dengan saya, seneng saya, konco lawas, gitu. Menyadari itu ada emosinya. Kalau mengingat, ya ada emosinya, tapi cuma sekedar mengingat. Menyadari itu menghadirkan. Nah, jadi Allah pun sama. Kita bisa menyadari tanpa berpikir. Karena menyadari itu bukan aktivitas pikiran. Makanya kalau orang mengatakan susah mengosongkan pikiran, kalau saya mudah. Saya gunakan kesadaran saya ke Allah, otomatis kosong pikiran saya. Pengalaman ya, Pak? Bukan. Mengosongkan pikiran itu, Pak? Saya nggak menggunakan pikiran saya. Saya menggunakan kesadaran saya. Padahal Allah itu tidak bisa kita pikirkan kan, berarti pikiran kosong. Kalau pikiran kita main, berarti Allah itu bisa kita pikirkan. Salah.
berarti belum sampai. Kalau sudah sampai, kosong pikiran, sering. Ya, itu nanti tahapnya, nanti kalau ini sudah sering dilakukan pasti bisa. Ya, pasti bisa. Baik. Ini interaksinya, setelah ini bisa ya level 2, Allah mengarah ke dzat, hu juga mengarah ke dzat. Sekarang level 3, kalau sudah dekat dengan Allah, mau apa sekarang? Cuma deket-deketan aja. Kan enggak. Ya sama Allah berbeda Pak dengan sama pacar. Bentuk interaksinya gitu loh. Ya kalau sama pacar ya mengucapkan cinta atau apa gitu. Dengan Allah entahnya bagaimana? Yang paling Allah sukai itu adalah berserah. Makanya sujud itu posisi yang paling dekat dengan Allah. Loh, sujudnya loh. Bukan berserahnya seorang hamba ketika sujud itulah paling dekat. Bukan sujud-sujud begini. Posisinya sujud diikuti dengan jiwa yang berserah, maka itu posisi paling dekat. Makanya berserah ini menjadi inti daripada ajaran Islam. Karena kalimat Islam sendiri itu juga berserah. Agama berserah itu agama Islam. Agama kasih itu agama Kristen. Mungkin Buddha agama meditasi atau apa ya, nggak tahu. Ada satu. Nah, ketika kita berserah, ya, ini kan tidak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kan. Terus menerus. Terus menerus. Nah, pada poin terakhir berserah. Nanti ketika kita berserah, pasti lama-lama habis, Pak. Berserah itu sampai tidak ada yang tersisa. Terakhir kali kita menyerahkan ego kita, keakuan kita, kepemilikan kita, sampai 0. Ya, sampai egonya itu habis. Bahasa Arabnya ananiyahnya itu loh, Pak. Kalau bahasa kerennya egonya. Sehingga kita itu nafs ini bukan nafs yang ego atau bukan nafs yang aku, tapi nafs diri. Diri inilah yang fitrah. Kalau masih ego. Kalau bedanya aku dan diri apa sih, Pak? Kalau aku itu gini loh, Pak. Ya kan? Kalau diri nunjuk nggak di sini? Enggak. Diri itu nggak nunjuk siapa-siapa. Tapi kalau aku ke sini, ini berusaha kita hilangkan, jangan. Maka hilangnya diri. Hilangnya aku ini posisinya ada di fana ini. Nah, kalau ini sudah bukan kita yang berkehendak, Pak, tapi Allah. Nanti yang angkat sendiri Allah, yang akan memberi pemahaman sendiri Allah. Disinilah baru masuk namanya pintu makrifat. Pintunya loh, Pak. Pintunya itu fana. Baru buka pintu. Terus saja di sini.
nanti akan mendapatkan banyak marifat. Baik. Sederhana. Ada yang belum dipahami? Saya kira paham ya. Baik. Sekarang kita akan mencoba untuk praktek. Ya, prakteknya bagaimana sekarang? Yang pertama tadi konsep, yang ini metode, sekarang prakteknya.